Selamat datang teman-teman di pertemuan ke-10 External Database di mata kuliah Native Mobile Programming. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan menyelesaikan terlebih dahulu tutorial yang ada di week 9, karena ini kita melanjutkan dari tutorial week 9. Jika teman-teman belum menyelesaikan, kalian bisa mengklon project dari week 9 yang saya lampirkan di ULS. Selain itu, kalian membutuhkan software web server, yakni Apache beserta PHP-nya ya, serta ada database MySQL. Nah, jika kalian sudah pernah menginstal XAMPP sebelumnya, harusnya ini sudah bukan menjadi masalah ya. Nah, eh, saya akan jelaskan dulu konsep atau teorinya sebelum kita masuk ke tutorial codingnya ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita mau bahas tentang REST API konsep. Oke. Jadi di materi ini adalah kita membahas tentang external database ya. External database secara definisi adalah database yang berada di luar aplikasi. Database yang diletakkan di suatu server di mana kita mengakses database tersebut melalui media jaringan internet. Oke. Sedangkan internal database adalah database yang ada di dalam smartphone kita ya. By default, setiap smartphone Android memiliki database internal yang menggunakan SQLite. Oke. Nah, untuk penggunaan SQLite ini akan dibahas di mata kuliah ANMP ya, Advanced Native Mobile Programming. Nah, perlu diketahui bahwa suatu aplikasi tidak boleh mengakses database secara direct ya, secara langsung. Artinya aplikasi tidak boleh melakukan query secara langsung. Kenapa? Satu, masalah security. Oke. Yang kedua adalah jika terjadi apa-apa, ya, database-nya jebol, gitu ya, atau database-nya dicuri oleh hacker, maka akan kesulitan bagi kita untuk mendiagnosa, mendeteksi, bahkan memprevent, ya, kejadian serupa di kemudian hari. Ya, kenapa? Karena jika aplikasi diperbolehkan akses langsung, maka ini membuat kita kesulitan untuk mengkonfigur asal muasal aksesnya. Oke. Oleh karena itu, solusinya adalah biasanya kita menggunakan middleman ya atau pihak ketiga, pihak penengah atau bridging atau intermediary. Oke, nah intermediary itu yang disebut sebagai Applications Programming Interface atau API. API adalah software yang menjembatani antara dua belah pihak ya. Dalam hal ini, dalam konteks ini, antara klien dan server. Oke. Klien tidak boleh akses database secara langsung ya. Bahkan klien sendiri tidak akan tahu di manakah lokasi secara fisik database itu berada. Oke, apakah dia ada di Indonesia ataukah di Singapura ataukah di negara lainnya? Klien tidak pernah tahu. Oke. Jadi yang klien lakukan adalah berkomunikasi dengan perantaranya, dengan intermediary-nya. Nah, teman-teman, software yang intermediary ini menggunakan semacam architectural style, arsitektur sendiri. Ya, ada banyak arsitektur, by the way. Yang paling populer yang akan kita coba hari ini adalah REST. REST, Representational State Transfer. Ini adalah bagaimana atau standar yang mengatur komunikasi antara komputer dengan eh, antara server dalam hal ini dengan si klien. Oke. Dan suatu sistem dikatakan RESTful system jika memiliki empat karakteristik ini. Yang pertama adalah stateless, yang kedua adalah berbentuk client server base, yang ketiga adalah cacheable, yang keempat menggunakan HTTP protocol ya. Kita coba telaah ya satu persatu ya. Oke, sebelum ke sana bisa dilihat di sini adalah contoh eh, intermediary software yang berada di perantara antara si klien dan si server. Dan komunikasinya dua arah, baik klien bisa mengirimkan data ke server, server juga mengirimkan data klien yang akan diperantarai oleh REST API. Dan si klien dan si server ini harus berkomunikasi dengan bahasa yang sama, dengan sesuatu yang mereka sama-sama pahami gitu ya. Jadi eh, kita akan juga belajar menggunakan JSON, salah satu data string
yang dikirim dari server, sorry, klien ya ke REST API, kemudian juga yang dikirim dari server ke REST API yang sama-sama dipahami dua belah pihak. Oke. Nah, yang dimaksud dengan stateless adalah klien dan server bisa diimplementasikan secara mandiri. Artinya, kliennya mau pakai web berbasis web atau berbasis Angular, mau pakai Ionic atau engine native ya, Android atau apapun itu bentuk kliennya tidak menjadi masalah. Demikian juga servernya. Servernya mau pakai PHP base atau menggunakan Node.js atau yang lainnya juga bukan menjadi masalah ya. Stateless kita tidak melihat masing-masing klien dan server ini platformnya pakai apa. Oke. Yang kedua, yang dimaksud dengan stateless adalah server tidak perlu tahu status kliennya adalah seperti apa dan si klien tidak perlu tahu server state-nya lagi ngapain, sedang apa. Oke, jadi artinya dua dua belah pihak ini, klien dan server ini benar-benar separate, benar-benar dua entitas yang tidak tahu satu sama lain. Oke, kemudian yang ketiga adalah kedua-duanya bisa memahami satu sama lain tanpa harus melihat pesan-pesan sebelumnya. Jadi si klien mengirimkan beberapa pesan, server menanggapi, si server juga tidak akan memerlukan ya, tidak perlu mengetahui pesan-pesan yang sudah pernah dikirim sebelumnya. Oke, artinya stateless ya. Jadi si tugasnya server hanya melayani permintaan klien siapapun itu. Oke, seperti yang saya katakan lagi, RESTful system tidak tergantung spesifik ya, interface spesifik, implementasi dari suatu interface spesifik ya. Jadi itu keunggulan dari RESTful system, yakni stateless. Nah, untuk selanjutnya di REST biasanya klien akan mengirimkan sebuah permintaan ya. Kemudian server akan mengirimkan data sebaliknya. Oke. Biasanya REST ini menggunakan HTTP ya, protokol HTTP entah melalui GET atau POST. Dan Anda membutuhkan suatu URL yang dituju. Serta di dalam postingan itu bisa mengandung body message. Oke. Nah, oleh karena itu ada satu data string yang dipahami satu sama lain yang dimaksud ini adalah JSON ya. JSON RPC atau Remote Procedural Calls ya, yang menggunakan data dengan format JSON. JSON string sendiri atau objek JavaScript Object Notation ini sendiri punya beberapa keuntungan. Yang pertama adalah ukurannya yang kecil, yang kedua adalah ketika kita lihat isinya, kita gampang untuk memahaminya, ya. Yang ketiga adalah banyak sekali app atau API dan server yang dapat membaca JSON, sehingga komunikasi antara klien dengan server dengan app manapun itu menjadi lebih universal, lebih mudah. Teman-teman bisa membuka contoh JSON di sini. Ya, dari website ini Anda bisa lihat beberapa contoh. Mari kita lihat satu contoh di sini. Yang perlu dipahami dan perlu dihafalkan adalah jika ini contoh data JSON ya, teman-teman ya. Ada kurung siku, kurung kurawal dan seterusnya. Jika kita melihat kurung siku seperti ini, sih ya, kurung siku seperti ini, itu berarti adalah sebuah array, sebuah JSON array. Oke, jika kita melihat curly atau kurung kurawal seperti ini contohnya, ya ditutupnya di sini, ya ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup, maka ini adalah sebuah objek besar. Oke, bahkan di dalam sebuah objek besar ini juga memiliki nested object seperti address. Ini adalah nested objeknya. Dan geolocation di sini juga another nested object ya. Jadi teman-teman, dalam sebuah data JSON bisa dimungkinkan memiliki array ya, di dalamnya bisa berupa objek, di dalam objek bisa terdiri dari array lagi dan objek yang lain dan seterusnya. Jadi data JSON string itu bisa kompleks. Oke, sebuah objek JSON juga memiliki key yang bentuknya string dan memiliki value isi dari key tersebut. Misalkan ini ada name, key-nya name, value-nya adalah Erwin Wowell, username adalah key,
Antonin adalah value-nya, ya, dan seterusnya. Ada juga address ini adalah key, ternyata value-nya adalah sebuah objek. Seperti itu, ya, teman-teman ya. Jadi kombinasi antara JSON memiliki array dan juga objek, serta di dalam objek terdiri dari key dan value. Dan ingat, JSON bisa kompleks memiliki nested array ataupun nested objek di dalamnya. Nah, kalau kalian kesulitan melihat seperti apa wujud JSON itu untuk karena bentuknya banyak sekali teksnya, kalian bisa menggunakan website ini, JSON Viewer Stack.hu. Nah, nanti tinggal di copy paste JSON stringnya, lalu kita tinggal menekan Viewer tab. Contoh visualnya seperti ini, ya. Jadi data JSON yang sebelumnya, jika kita visualisasikan, akan bentuknya seperti ini yang lebih mudah dicerna, ya. Jadi sekali lagi, kurung siku adalah array, kurung kurawal adalah objek, ya. Dan di dalamnya Anda bisa lihat ada another nested object. Oke, ini adalah key, ini adalah value, ini adalah key, ini adalah value. Oke.